produksi Max Picture lagi dan lagi kembali menghadirkan film horor yang menegangkan berjudul Janji Darah. Dibintangi aktris dan aktor muda bertalenta seperti Natasha Wilona, Fergie Britanti, dan Emir Mahira. Sukses menghadirkan pengalaman menonton penuh teror dan ketegangan. Sebagai pemeran utama, Natasha Wilona mengaku film Janji Darah ini berbeda dengan film horor yang sebelumnya dirinya pernah mainkan. Hal itu disebabkan oleh film tersebut diangkat dari kisah nyata sang sutradara bernama Santot Syahid. Lantas bagaimana pengalaman Fergie, Emir, serta Wilona selama proses syuting berlangsung? Pastinya seru banget syuting bareng sama Emir, Fergie, Luna, dan teman-teman pemain yang lain karena chemistry-nya dari awal semuanya udah kompak, terus semuanya positif, semuanya kayak fokus tapi juga sambil tetap seru-seruan bareng. Dan kita syuting 14 hari itu jadi nggak terasa lama, bahkan rasanya kayak bentar banget. Dan emang ini bukan horor pertama aku, tapi ini menjadi salah satu film horor yang syutingnya juga berkesan walaupun sebentar. Punya pengalaman masih kalian bertiga sendiri di lokasi syuting, kan tadi kedua sendiri angker-angker. Kita kompak kalian 1, 2, 3. Enggak. Kita untungnya nggak ada ya. Terus selama syuting tuh semuanya aman, lancar, dan proses syutingnya juga semuanya bisa fokus diselesaikan dengan tepat waktu. belum syuting pasti. Saya sebelum scene mungkin ke toilet dulu biar aman. Oh iya betul. Ya kan? Kalau ada larangan-larangan di lokasi syutingnya? Enggak sih, mungkin yang syuting di pabrik aja ya. Yang syuting di pabrik itu kan karena sekarang menjadi cagar budaya juga, itu tempat yang memang sangat dilindungi dan juga emang preserve gitu. Jadi kita cuma harus menghargai tempat itu aja. Jadi selama syuting ya jangan ngapa-ngapain yang aneh-aneh aja sih. Tapi selain itu nggak ada. Sama harus hati-hati. Sama harus hati-hati. Bangunan tua. Kak Firji mungkin punya indra, tadi seperti bahasa ya, punya pengalaman indra keenam juga. Nah, merasakan juga nggak sih apa gimana? Aku rasa sih setiap orang kan pasti beda-beda ya. Tapi aku cukup sama Pak S. Itu bukan something kayak kalau di sini ada nggak? Kalau di sini sekarang ada nggak gitu. Itu kayaknya bukan aku yang kontrol. Itu tergantung suasana, tergantung kondisi badan juga gitu. Tapi kalau merasakan masih sih sampai beberapa minggu terakhir ini kadang-kadang masih suka ada gitu. Tapi aku mencoba, tapi udah di-ignore aja. Ya pengalaman udah pernah dari tahun berapa, kamu dari usia berapa, dan sampai sekarang udah gila atau belum sih? Dari aku kecil, karena itu memang dari mama. Dari aku kecil sampai sekarang sih kalau ngelihat udah nggak kayak dulu. Tapi lebih ke ngerasa nyium bau. Terus kayak di kamar tuh kayak kok tiba-tiba kayak ada sesuatu gitu. Karena aku penakut jadi aku kayak udah nggak mau digubris gitu. Sempat masuk di pabrik itu rasanya ada kan? Di pabrik justru malah enggak ya? Nggak tahu kan lo yang bisa. Oh iya. Aman. Mungkin karena selama kita syuting di pabrik itu, aku rasa Pak S tuh juga Pak Santo tuh ngejaga juga gitu loh. Karena Pak Santo tuh selalu bilang kayak udah kalian mainnya ngobrolnya dari sini aja gitu. Kayaknya sih sama dia dijagain ya, karena Pak Santo kan juga ada indra keenam juga kan. Jadi di pabrik malah nyaman aja kok. Jadi kan enggak ya, karena mama itu lebih parah dari aku. Karena aku ngeliat mama udah sering kayak gitu, terus bagaimana mama ngehandle-nya, jadi aku nggak stres. Tapi kalau takut ya tetap takut, tetap pengecut juga aku. Jadi ya kadang-kadang kalau ada apa-apa lari ke kamar kakak, duduk di kamar kakak. Tapi udah kenal dulu nih Kak, apalagi nih main film horor nih. Film horor berapa sih? Ini horor ke-6 aku. Mas Emir, Sebagai hantu sendiri, referensinya dari mana sih? Kayaknya lebih ke referensinya aku obrolin sama Pak Sentotnya sendiri. Jadi lebih ke ini enaknya dibawanya gimana, workshop sama Pak Sentot. Jadi mungkin nggak terlalu banyak ngambil dari film apa, tapi benar-benar hasil pembahasan dan obrolan sama Pak Sentot sendiri. Aku sama Brit pernah nyangkut OTW ke lokasi, itu kan di pegunungan gitu ya, suka Dua kali dua kita kali. nyangkut di Dan hutan. mobil kita tuh bukan mobil off-road, jadi kita nyangkut benar-benar jam 12 malam nggak bisa kemana-mana, dan itu bonding sih. Itu yang pertama. Yang pertama kita nyangkut jam 12 malam, yang kedua pagi-pagi kita nyangkut. Iya, habis syuting udah capek-capek pengen pulang nyangkut lagi.
pakai daster kan? Iya. Emir pakai daster, kita berdua pakai daster. Iya, jadi udah janjian hari terakhir syuting pokoknya datang pakai daster. Pas malamnya itu kita semua pada janjian, jangan kita semua pada pakai daster ya. Oke. Beneran nih kita pakai daster. Paginya tau kita nyangkut, jadi kita nyangkut dengan kondisi pakai daster. Komunikasi sih sebenarnya, kita banyak komunikasi juga. Willow ini orangnya gampang banget diajak ngobrol gitu ya, pendengar yang baik. Jadi karena mungkin kita udah pernah project bareng sebelumnya juga ya, jadi kita udah ada fondasi untuk relationship kita yang di sini. Di project kita sebelumnya kita hubungannya belum sedalam itu, dan di sini harus didalamin tuh kayak enak aja karena udah ada fondasinya gitu. Jadi dan ditambah gampang sekali kerja sama Willow karena dia very open to discussion. Kalau misalnya mau ngomongin scene atau segala macam, tinggal diskusi open, nyaman nggak lu kalau gue giniin, kalau gue gini segala macam. Jadi kita tuh nggak ada yang kaget ya kalau lagi syuting, kita tahu batasan kita di mana, kita tahu kita kenyamanannya di mana, jadi luas aja gitu sih. Gimana? Tapi di antara kalau Willownya gimana? Apa ya? Ya sama Emir gitu maksudnya. Oh, yang kayak tadi aku bilang ya, maksudnya sama Emir tuh nggak gitu sulit membangun chemistry. Ditambah kan juga dari awal kita udah sama-sama, maksudnya apapun personal life kita masing-masing, saat kita nyampe di set, kita adalah sepasang suami istri. Dia boleh touching aku, dia boleh peluk aku, cium aku, dan sebaliknya begitu. Itu yang mungkin membuat lawan main itu juga jadi lebih lega kali ya, dan nggak was-was untuk kayak melakukan setiap adegan karena dua-duanya udah sama-sama ya berusaha totalitas saat udah di set. Kabar bahagia datang dari Denny Sumargo dan sang istri Olivia Alan. Aktor dan mantan pebasket yang sebentar lagi akan menyandang status baru sebagai seorang ayah ini kini sedang menanti kehadiran buah hati mereka yang diperkirakan akan lahir pada pertengahan bulan Juli mendatang. Bagi Densu, momen ini adalah salah satu hal yang paling ditunggu dalam kehidupannya. Pasalnya, setelah menjalani program bayi tabung dan keguguran sebanyak 3 kali, Denny dan Olivia bisa berbahagia di kehamilan keempatnya kali ini. Berjenis kelamin perempuan, kehadiran sang buah hatinya tentu akan membawa kebahagiaan dan warna baru dalam kehidupan mereka berdua. Selain itu, di usia kandungannya yang sudah berada di trimester akhir ini, istrinya terlihat mulai kelelahan, namun selalu tampil kuat dan penuh semangat. Kini mereka hanya tinggal menunggu kelahiran sang anak dan bersyukur kehamilannya ini berjalan dengan baik dan sehat hingga membuat pasangan ini semakin bersemangat menyambut kehadiran anggota baru dalam keluarga mereka. Lantas, sudah sejauh mana mereka mempersiapkan kedatangan buah hati mereka? Olive tuh udah masuki minggu ke-35 kayaknya, udah 8 bulan 2 minggu kayaknya lebih deh. Pokoknya intinya tuh sekitar Juli pertengahan tuh udah kemungkinan lahiran gitu. Persiapannya sudah seperti apa sih kok? Persiapan kemarin akhirnya kita belanja baju bayi. Ternyata banyak baju bayi itu, aku pikir nggak banyak ya. Jadi bayi itu karena sering pipis, pup dan lain-lain, jadi banyak. Terus semuanya sih lebih ke yang simpel-simpel sih, kita nggak beli barang mahal ya, karena menurut kita kalau bayi gitu kan dia pakainya cepet ya, dan kita nggak mau terlalu boros. So far sih nggak ada yang terlalu gimana banget. Sama kita juga kemarin ini undang kayak bidan, bukan bidan ya, kayak ahli untuk ngajarin kita mandiin gitu-gitu, apa sih namanya? Suster gitu. Iya, suster, karena kita pengen ngurus sendiri gitu. Tapi seperti apa? Persiapan jadi bapak mungkin seperti apa nih? Saya mulai mengurangi melihat wanita-wanita seksi ya. Karena anak saya cewek. Ya kurang dikit aja. Tapi udah Sisanya lebih ke ini sih, finansial, bersyukur sama Tuhan. Finansial baik-baik saja. Kan biasanya kesulitan jadi bapak di finansial ya. Cuma mungkin sifat ya masih banyak diperbaiki, karena anak saya cewek, pasti kan dia juga akan melihat bapaknya sebagai role model ya. Ya saya akan menghindari selingkuh. Jangan, aku mau cerita, aku sedih. Gue tuh sebenarnya nggak pernah mau bahas, karena perjalanan itu sangat sedih ya. Cuman gue tuh nggak mau lagi ngebesar-besarin kesedihan itu, karena menurut aku banyak di luar sana yang punya perjalanan lebih sedih lagi. Bahkan dalam perjalanan yang sedih itu kita akhirnya melihat
kita menjadi lebih kuat karena kita membaca beberapa orang di TikTok dan segala macam yang punya perjalanan lebih berat lagi untuk bisa punya keturunan kan. Jadi buat aku makanya kenapa kita akhirnya mau publish, karena kita pengen menguatkan juga teman-teman yang lain pejuang dua garis, dimana ada kita juga nih public figure yang juga struggle. So don't worry, we support each other. Dan kita juga menekankan bahwa ketika bicara tentang hamil itu bukan hanya wanitanya, jangan ada stigma lagi bahwa wanita bermasalah ketika tidak hamil-hamil, cek juga laki-laki karena hamil itu berdua gitu. Jangan cuma semua diserahkan kepada wanita aja dan cowok. Berarti kan gue tanggung jawab ya, nggak gitu juga. Udah kata cowok mungkin protektifnya mau seperti apa ini? Kalau apa? Punya anak cewek gitu. Cewek protektif. Enggak sih, gue akan suruh dia clubbing ya. Cuma dia jangan joget-joget TikTok tak pakai BH ya. Bagus ya. Tapi udah ketahuan mau sesar atau normal? Masih mau ditentukan ini last minute nanti. Soalnya bisa normal, bisa sesar. Tapi anaknya kayak gede deh. Beratnya tuh udah mau 3 kilo. Oh, udah mau 3 kilo dan agak panjang gitu. Kata Colip suka muter-muter. Kadang-kadang kepalanya di bawah, kadang naik ke atas, sungsang gitu, kadang-kadang gitu. Jadi kalau sungsang mesti sesar kan. Jadi masih nanti dilihat. Cuma kita udah prepare. Bang, bisa dikatakan kayak ada rasa khawatir nggak sih menjelang hari kelahirannya? Saya belum melihat itu sih. Mungkin belum terlalu deket kali ya. Jadi sobat masih aman. Cuman dia udah kelihatan kesulitan banget untuk beban udah gede banget, tidurnya udah kesulitan, terus dia suka kebangun, bayinya udah gerak-gerak banget, jadi ya itu dia kurang tidur aja. Bisa dikatakan kayak momen-momen yang dari awal sampai sekarang itu menjadi kayak penguat kalian berdua nggak sih? Iya sih, itu satu sisi menjadi penguat, satu sisi bikin kita juga humble. Masalah yang terjadi kondisi yang kemarin itu bikin kita humble karena sampai sekarang pun kita nggak mau ngerasa diri kita, oh gila, gue baru punya anak ya gitu-gitu, masih takut karena tetap masih ada Tuhan ya yang ngatur ya. Jadi aku pikir ya standar lah, nggak usah terlalu banyak motivasi yang menurut aku berlebihan. Cukup treatment, dilihat, kadang-kadang elus punggungnya, kadang-kadang kalau dia malam gak enak tidurnya, aku juga bangun nemenin. Ya, simpel-simpel aja menurut aku, cewek juga udah seneng sih ya. Kemudian mungkin Ci Olive katanya suka ngidam tapi yang beliin dia sendiri, gimana? Iya, jadi dia ngidam barang-barang yang unik-unik ya. Ada stroberi harga 100.000. Ada ikan dari laut Asia Tengah. Ada berlian, ada emas. Jadi aku selalu nanya mau dibeliin nggak kan? Kalau mau dibeliin gue harus mikir dong. Ternyata enggak, dia beli sendiri. Jadi emang dia tuh ngidam tapi dia pergi sendiri karena dia nggak mau ngerepotin aku. Nah itulah wownya istriku itu. Jadi kadang-kadang kita suami pengen beliin dia nggak mau ngerepotin. Jadi lebih senang beli sendiri. Ada yang diidamkan tapi Kodensu yang beliin ada nggak? Makanan atau barang? Nggak ada dia. Semuanya. Dia hanya jadi gini, dia nyampein ke gua, yang aku ngidam ini, oh iya dah mau dibeliin, nggak usah aku udah beli. Jadi kapan kita mau belinya kan nggak ada waktunya ya. Jadi dia ngasih tahu, tapi dia udah pergi beli. Ya udahlah, yang penting dia happy. Tapi dirimu sendiri ngidam nggak pengenan apa satu hal? Ketularan ngidam juga nggak sih? Gua ketularan ini sakit-sakit badan gua. Jadi gua muntah mual-mual gitu cuy. Itu emang katanya ada. Jadi kalau bininya hamil, suaminya ikut mual-mual. Gue baru tahu itu, jadi badan gue lemes, mual-mual, enek, asam lambung gue naik. Gue gak ngerti itu, ternyata ada katanya. Oh, baru tahu. Iya, gue juga baru tahu, lu baca, banyak di artikel. Tapi untuk persiapan rumah sakit sendiri kok udah dimasukin ke koper-koper segala macam gitu. Udah, persiapan rumah sakit udah beres. Kemudian terakhirnya mungkin Ci Olive kan kalau kita lihat di medsos tuh masih suka ngonten kocak-kocak, emang nggak bisa diem kan? Khawatir apaan? Konten kan Iya, gitu loh kok. Lu tanya aja sama dia, suka lompat-lompat. Gua gak suruh dia lompat, dia lompat-lompat. Tapi emang gak bisa diem pas kehamilan. Soalnya itu cukup aktif sih. Dia hamilnya bukan yang tidur gitu, bukan. Dia gerak. Kadang-kadang dia macem-macem kelakuannya. Tiba-tiba kemana, nanti kalau dia capek dia tidur. Nanti kalau enggak dia gangguin aku. Dia aktif sih, kayaknya anaknya mungkin lumayan aktif sih.
Merayakan 28 tahun berkarya, Project Pop meluncurkan album baru bertajuk 2856. Menariknya, ini merupakan album pertama dalam 11 tahun terakhir dengan mengusung 5 bodies, 6 souls yang berarti 5 raga dan 6 jiwa. 11 lagu aransemen ulang serta kolaborasi dengan artis lain dihadirkan dalam album terbaru mereka yang menggambarkan semangat Project Pop untuk tetap berkarya secara konsisten. Mereka mengatakan album ini adalah sebuah dedikasi dan kesetiaan pada musik untuk dinikmati para penggemar. 2856 ini juga mencerminkan perjalanan panjang yang tetap mempertahankan semangat dan solidaritas meskipun tinggal berlima. Lantas bagaimana cara Project Pop dalam mempertahankan eksistensi di dunia musik tanah air? Secara penampilan sih kita makin dewasa. Metabolisme juga sudah mulai berkurang. Penampilan makin dewasa karena makin kurang waktunya. Biasanya jam setengah jadi 45 menit, 1 jam. Kalau di panggung kita suka gini ya, setelah kita beberapa lagu, kita loncat-loncat, kita suka melakukan pertanyaan kayak gini. Udah pada capek belum? Belum! Kami yang capek. Iya. Kami. Itu pertanyaan buat kita sendiri sebenarnya. Dan kadang-kadang sudah mulai lupa lirik. Dia. Nah. Iya ya benar ya. Tapi 28 tahun berkarya menjaga kualitas suara seperti apa? 28 tuh bukan angka yang suara kita tuh biasa banget ya. Kalau aku sih gini, ini bocorannya adalah Project Pop membuat lagu yang benar-benar bisa kita nyanyikan. Jadi memang misalnya gini, kalau kita buat lagu, dibuatin lagu sama yang bentuknya harus nyanyinya kayak Raisa, ya kita nggak bisa gitu loh. Jadi kita memang buat lagu yang bisa kita nyanyikan. Jadi kayaknya sih sampai beberapa tahun kemudian mudah-mudahan masih bisa dinyanyiin. Kalau enggak paling enggak diturunin ya kuncinya ya. Yang bisa dan partnya masing-masing. Jadi kadang-kadang saya nggak hafal partnya masing. Jadi saya bisa dinyanyikan bersama ya. Iya, jadi hafalnya saya aja, jadi nggak berat gitu enggak. Itu benar sih, benar apa yang kata Ujo bilang, karena lagu kita itu lagu sama-sama, lagu rame-rame. Jadi kita bisa menjaga partnya kita masing-masing. Sedangkan di chorus ya kita tahu lah kita menyanyi bersama. Kalau ini dinyanyikan oleh solo, penyanyi kita udah pernah ya, misalnya suka ada lagi MC berdua kita nyanyi lagu Project Pop. Capek setengah mati. Kita baru menyadari ini memang lagu untuk berlima itu. Dan cuma berdua yang nyanyi aja udah capek setengah mati gitu. Tapi ada membuat sebenarnya gara-gara itu pandemi. Gini. Satu pandemi juga betul. ya. Dan kedua memang ada yang namanya 25 tahun Mas. Kayaknya gini, ketika 20 tahun kita gini, kita belum pernah buat big bang apapun, paling tidak hanya di tahun ulang tahun ke-20 ya. 20 kita bikin konser kecil. Mini konser itu juga. Pas 25 kita buat apa ya? Ya udah deh, gimana kalau kita ini yuk kita kumpulkan buat album, tapi lagu-lagu lama kita remake. Ya untuk mengenang, satu untuk kitanya sih untuk mengenang, tapi kalau misalnya tujuan lainnya adalah untuk mengenalkan kembali bahwa lagu-lagu kita nih masih banyak dan layak untuk bisa didengar oleh khalayak ramai yang generasinya mungkin bukan generasi kita yang dulu ya gitu loh. Tapi untuk memahami genre sekarang kan lagu-lagunya sudah banyak nih. Iya apapun. Project Pop tetap eksis sampai sekarang apa kuncinya? Justru kita semangatnya karena lagu Ingat Hari ini Mas eksis di Gen Z dan Gen Alpha itu, makanya kita semangat gitu. Ya sebenarnya sih ini adalah blessing kali ya. Ini kan sesuatu yang di luar kontrol kita ya. Bahwa ternyata Gen Z yang kita anggap susah pun ternyata mereka mau ngulik. Nah kalau saya lihat malah justru Gen Z itu senang hal-hal yang vintage, retro ya retro dan mungkin salah satunya Project Pop kan sudah cukup vintage ya penampilan dan juga mungkin tapi mereka juga mungkin dengar karyanya bisa salah satunya Ingatlah Hari Ini tadi gitu. Jadi ya kita sih seneng-seneng aja dan kita merasa ini ya berkat lah ya, blessing ya bahwa ternyata lagu-lagu kita bisa relate ke setiap generasi. Amin. Musiknya juga kan nggak jelimet ya dari dulu. Ya, kolaboratornya kebetulan beberapa dari kita tuh ada yang emang kita bebaskan kan generasinya juga jauh yang contohnya kita sama Hi-Fi ya. Jadi di lagu itu kita contohnya bebaskan. Misalnya lagu Pacarku Superstar ini kalau menurut kalian gimana mereka bikin, jadi nggak usah kita yang banyak info untuk kita maunya gini, udah ala mereka kita ngikut mereka kita mungkin kasih part ya. Tapi mereka juga suka bisa request kayak misalnya Igor di Senggol Reggae dia ada part rap.
yang seharusnya selama dengan partnya saya waktu saya nge-rap. Tapi dia request tambahinnya berapa bar ya, dia bilang gitu. Silakan gitu. Kita jadi mengikuti apa kolaborator kita punya stage of music, tapi kita juga bisa memberikan part, cuma memang membebaskan mereka untuk berkarya juga. Kayaknya yang pure 100% itu Eka Gustiwana. Iya sih, benar. Itu benar-benar diserahin ke Eka, terserah Mas Eka mau interpretasinya gimana ya. Ini dari segi konsep kita membebaskan sekali buat mereka, tapi dari segi honor tidak. Mbak Inul itu kebetulan yang nemenin tuh aku sama Yosi waktu itu. Nah Mbak Inul datang sudah ngomong gini, aku lah apa Iki, gitu kan? Aku gimana? Mbak Inul, ini partnya di sini. Aku ngapain? Ya Mbak Inul terserah pakai ala Mbak Inul aja. Pas kita dengar bagus. Ada yang apa? Ayo kita menari ya. Ayo. Mbak aku bayangin aku saking lagi ikoniknya sampai kayak lagu Mbak Inul loh itu. Bener, walaupun partnya cuma segitu. Iya. Dia cuma sedikit. Apakah yang dapat menyatukan kita? Dicengkokin. Aduh itu langsung aku. Satu kali tag itu cuma 15 menit ya. Cuma nggak nyampe setengah jam selesai pulang. Aku bilang Mbak luar biasa. Itu diva ya. Tapi aku justru seneng di lagu itu adalah bagian dia ngomong, ayo kita menari, ayo kita menyanyi. Itu dia kayak di panggung banget.